Coba klik di Google impor buas dasmu. Nah, ketemu tuh, berita keluar tuh. Ya, klik aja keywordnya itu impor 10 impor buas dasmu itu keluar tuh. Ada tuh perseteruan dia sama si menteri. Dan ini luar biasa. Akibatnya seperti ini. Tapi kita punya Joko lebih luar biasa lagi. Kita berpuluh tahun memiliki masalah besar yang namanya defisit transaksi berjalan gara-gara impor kita lebih besar. Dikit-dikit impor gitu kan namanya. Nah, ini soal impor. Coba lihat tanggalnya. Ini tanggal kira lagi 22 November, betul? 22 November. Yang suka impor akan saya gigit. Kalau kamu importer mau nggak digigit sama dia? Cuman karena impornya 3,7 juta ton, nah gitu loh. Karena impornya 3,7 juta ton, maka ada duit hampir 29 triliun, Bu. 29 triliun dari garam doang. Dan izin impor garam itu diterbitkan oleh orang bernama menteri, jabatannya Menteri Perdagangan. Menteri Perdagangan itu diangkat oleh presiden, keputusan politik. Jangan lupa, izin impor tidak diterbitkan oleh Mbah Tarjo, tukang parkir sepeda di Beringharjo, bukan. Izin impor perdagangan bukan dijual sama Bu Sum, Bu Jum yang jual gudeg di Wijilan, bukan. Izin impor itu diterbitkan oleh Menteri Perdagangan, jabatan politik. Kalau ada 29 triliun keuntungan garam, dibagi 10 importer teman-temannya DWKB, sing motone ngene kabeh kae. Nah, ngene kabeh. Awet dhewe kan ngene itu. Ah, gitu kan. Itu berapa? Satu orang dapat 2,9 triliun. Pekan silam saya datang ngobrol sama mantan pejabat tinggi keuangan, Dirjen. Saya nanya, Pak, ini kalau ngutang-ngutang gitu dapat fee nggak sih, Pak? Ya dapat lah. Ya bener, Pak. Iya dapat lah. Berapa persen? Kamu hitung aja. Kalau 1% aja, ngeri nggak? 5.000 triliun, bos. 1% kira, bos? 50 triliun. Aku bilang, masa sih, Pak, banyak banget. Kok dia nggak kelihatan? Ada yang ngatur lah, yang nyimpen duitnya siapa di mana. Cahaya Islam, channel Islami lintas madhab. Apalagi Menteri Perdagangannya sibuk impor terus. Impor garam, gula, beras. Yang namanya Buas, tahu Buas? Budi Waseso, bekas kabar eskrim, Jenderal Polisi Bintang 3, yang sekarang jadi dirutnya Bulog, itu pusing 7 keliling. Dia harus bayar satu hari bunganya 10 miliar satu hari, bunga utang satu hari. Karena apa? Karena dia impor terus duitnya nggak ada, ngutang. Siapa yang nyuruh impor? Menteri Perdagangan. Makanya waktu itu bang, impor dasmu kata si Buas. Coba klik di Google impor buas dasmu. Nah, ketemu tuh, berita keluar tuh. Ya, klik aja keywordnya itu impor 10 impor buas dasmu itu keluar tuh. Ada tuh perseteruan dia sama si menteri. Dan ini luar biasa. Akibatnya seperti ini. Tapi kita punya Joko lebih luar biasa lagi. Kita berpuluh tahun memiliki masalah besar yang namanya defisit transaksi berjalan gara-gara impor kita lebih besar. Dikit-dikit impor gitu kan. Dalam kampanye, nanti kalau saya terpilih jadi presiden, stop impor. Kan gitu, stop impor bawang, stop impor buah, stop impor beras. Kita punya banyak gitu loh, nggak begitu banyak gitu. Aduh, ampun. Oh, enggak, matamu. Oh iya, sorry matamu. Sorry matamu. Ya matamu, betul. Kata dia matamu. Ya betul, matamu, bukan dasmu. Impor. Saya kan banyak bicara di masjid, mau khutbah Jumat kayak mau apel. Kadang-kadang saya suka bercandain. Kalau ngomong begini di masjid, terus nggak boleh ngomong politik di masjid, betul nggak? Masjid hanya ngomong soal yang sejuk, soal puasa, soal takwa gitu. Jangan ngomong soal politik, gitu. Jangan. Pernah ini benar true story. Khutbah Jumat waktu itu masih musim Ahok, rame-rame Ahok. Itu true story beneran. Ada di sebelah kiri, sop kedua, bapak-bapak teriak, rambut putih, uban panjang.
Ustaz yang ngomong politik di masjid, khotbah Jumat, bayangkan. Khotbah Jumat, really, true story. Begitu dia bilang, saya tambah gas lagi. Rem saya angkat udah, tambah gas lagi. Nggak boleh. Tapi karena kita dicekoki pikiran seperti itu, akhirnya kita nggak tahu mana ada sih kehidupan yang lepas dari politik. Nggak usah ngomongin HTI lah. HTI itu makhluk apa ya? Mudah-mudahan kalian tidak terpapar oleh HTI, mudah-mudahan. Nggak usah ngomong HTI lah, nggak usah ngomong khilafah deh, nggak usah deh. Itu berat deh tuh. Tanya sama mbokmu di rumah, ada manggil mbok nggak? Udah nggak ada sekarangnya. Udah mama semua ya. Tanya, mah beli garam berapa sekarang sekilo? Mamamu bilang, enggak kiloan, sekarang garam 1/4 kemasannya. Berapa? 4.000, 5.000. Ya, kalau 5.000 berarti sekilo 20.000. Mahal nggak? Enggak lah, habisin 4 bulan, 5 bulan. Siapa mau ngabisin beras cepat-cepat? Ngabisin garam? Nggak mahal lah, ya dong. 5 bulan baru 20.000 kan murah. Dikit gitu. Emang kita mau begini masak kan enggak? Gini. Nah, maka nggak mahal, kata kita nggak masalah. Tapi tahu nggak bahwa garam 20.000 per kilo itu bukan garam Pamekasan, bukan garamnya Sumeneb, bukan garamnya NTT, Labuan Bajo, bukan. Itu garam dari Australia, impor. Dan harga garam impor itu 500 perak sampai Tanjung Priok per kilo. 500 perak per kilo. Jadi kalau saya jadi importir garam, saya bawa garam dari Australia, 500 perak saya bayar, saya bawa ke pabrik, saya kasih yodium, kasih ini, kasih bungkus, kasih biaya promosi, segala macam, iklan dan sebagainya, taruh jadi 2.000 per kilo. Ya, 2.000, udah gede tuh. Lalu saya jual ke distributor besar, 10.000 aja. Distributor ke agen, agen ke pengecer, pengecer ke pasar, pengecer ke mak kita, 20.000. Itu saya kalau jual 10.000 saya untung berapa? 8.000. Gede apa kecil? Kecil. Kecil 8.000. Hah? Makan bakso nggak bisa 8.000. Cuman karena impornya 3,7 juta ton. Nah, gitu loh. Karena impornya 3,7 juta ton, maka ada duit hampir 29 triliun, Bu. 29 triliun dari garam doang. Dan izin impor garam itu diterbitkan oleh orang bernama menteri, jabatannya Menteri Perdagangan. Menteri Perdagangan itu diangkat oleh presiden, keputusan politik. Jangan lupa. Izin impor tidak diterbitkan oleh Mbah Tarjo, tukang parkir sepeda di Beringharjo, bukan. Izin impor perdagangan bukan dijual sama Bu Sum, Bu Jum yang jual gudeg di Wijilan, bukan. Izin impor itu diterbitkan oleh Menteri Perdagangan, jabatan politik. Kalau ada 29 triliun keuntungan garam, dibagi 10 importir teman-temannya dhewe kabeh, sing motone ngene kabeh kae. Nah, ngene kabeh. Awake dhewe kan ngene tuh. Ah, gitu kan. Itu berapa? Satu orang dapat 2,9 triliun. Kalau saya dapat untung 2,9 triliun, saya ngasih Pak Menteri Perdagangan 50 miliar, kecil nggak? 100 miliar kecil nggak? Itu sebabnya partai ini sekarang gagah perkasa. Di Pilpres kemarin dia bajak-bajakin para caleg. Dari kandang banteng dibajak. Lu mau nyalek? Sini, ke partai gua aja. Perlu dana berapa? Sekian, gua yang bayarin. Oh, mbok banteng ngamuk-ngamuk sama si bewok. Marah besar. Orang ini juga punya pejabat namanya Jaksa Agung, tahu? Lalu kepala daerah segala macam dipanggil. Mas, Dul, sini Dul. Mau manjang nggak? Mau pindah ke partai saya. Kalau enggak, jangan dong, saya kan dibesarkan dari partai banteng begini. Oh iya, udah nggak apa-apa. Ini kasus sampean Dul. Mau tak apa ke? Jaksa Agung. Ini sampean masalah dana ini sampai mau yang mana? Tak keluarin dulu. Ya, saya ikut sampean aja deh.
Gitu semuanya. Makanya si Mbok Banteng sampai kejang-kejang. Ini impor. Luar biasa. Ini sumber duit yang luar biasa. Dan mereka nggak tahu. Di Jogja harga daging sekilo berapa? Harga daging sekilo di Jogja 100 ribu? Kalau di Jakarta 120 ribuan. 100 ribu lah ya. 100 ribu. Itu impor. Lagi-lagi Australia. Itu di negeri asalnya nggak sampai bahkan di negeri-negeri barat yang makmur, si londo-londo sing gede-gede kayak bule-bule itu makmur itu nggak lebih kalau dalam rupiah kita 40 ribu sekilo. Orang kaya di negerinya beli daging maksimal 40 ribu sekilo. Kita orang miskin, sendal jepit udah mau putus, ya, naik motor oglek-oglek, orang cekrek gini dia masih begini aja, itu beli daging 100 ribu sekilo. Kenapa bisa begitu? Karena impor perdagangan tadi. Karena apa? Karena ada mafia, ada monopoli. Itu terjadi di gula, itu terjadi di beras. Jadi kita ini orang miskin membayar sesuatu yang jauh lebih mahal daripada harga internasional. Dahsyat, dahsyat. Dan luar biasanya kita top. Stok sabar itu nggak habis-habis. Untung saya bukan rakyat sini. Kalau saya rakyat sini udah saya berontak. Saya kan rakyat belah sono. Luar biasa, ya. Oke, lihat berikutnya. Nah, ini soal impor. Coba lihat tanggalnya. Ini tanggal kira lagi 22 November, betul? 22 November. Yang suka impor akan saya gigit. Kalau kamu importer mau nggak digigit sama dia? Rabies. 22 November. Ini 4 Maret. Beberapa hari lalu. Sepekan. 4 Maret. Makanya nih. Makanya saya bilang Jokowi. Ojo sing kuwi. Jokowi. Begini. Gila kan? Top kan? Tapi memang harus dilakukan gitu loh. Karena dia harus bayar utang. Kalau saya maju, jangankan jadi presiden, jadi kades saja itu perlu modal loh. Modal. Jadi kades modal. Maju jadi caleg, mau DPRD kabupaten, kota, provinsi, apa Senayan, perlu modal. Kalau saya orang kaya, saya pakai modal saya. Kalau nggak punya duit, wes kowe maju, piro tak bayari, tak sponsori, kan gitu. Gratis nggak? Nggak ada, no freelance, nggak ada makan siang gratis. Karena periode bayar utang. Kalau soal-soal begini, Ustadz Wahyudi paham tuh. Kita beberapa kali ngamen bareng, roadshow Jawa Timur ada berapa kali ya? Total mungkin sekarang udah 15-20 kota kali ya. 3 kali berangkat, jadi 5 kota lah. Sekali berangkat bisa 5 kota, 5-6 kota. Begini. Oke, ini bagian dari evaluasi kita. Lanjut. Nah, ini pajak. Kalau di negeri khilafah ada pajak nggak? Widih, udah lulus semua itu, dapat tak semua tuh. Nggak ada pajak. Lihat tuh. Target segini 1072, realisasi 98, 90%, kurangnya segini. Terus ini apalagi tahun berapa nih paling seru nih? Tahun 2015 cuma 81,%. Tahun 2019 kemarin terus 84,4%. Semuanya kurang. Itu sebabnya kalapnya luar biasa. Semuanya dipajakin. Semua dipajakin, semua anggaran dipangkas. Dipangkas, subsidi, anggaran kayak tadi tuh. Nyetak akte-akte, ijazah, kartu keluarga sekarang pakai. Kebayang nggak sih kamu kuliah di sini berapa? 8 semester, ya kan? Dapat nyinyiran kanan kiri. Kalau kuliah di situ, kampus nggak jelas, kampus radikal, kampus ini, kampus itu.
Udah capek, udah 8 semester dapat ijazah. Kebayang gak ijazahnya dari APS? Aduh, kejam banget deh. Ini negeri seperti ini, luar biasa lihat tuh. Nah, salah satu, kalau di perusahaan ada KPI. Apa KPI? Key Performance Index. Jadi ukuran suksesnya karyawan tuh ini. Kinerja apa parameternya. Nah, ukuran suksesnya Menteri Keuangan salah satunya ini dong. Menteri Keuangan kan bendahara negara. Betul kan? Bendahara kan paling ukurannya bagaimana dia bisa menghasilkan uang. Ini. Tapi terus dipakai. Tapi dapat hadiah ini itu. Ganjaran. Gelar-gelar yang luar biasa, padahal jeblok. Belum nyusahin rakyatnya. Top. Kayak begini pajak. Padahal pajak kita itu sekarang berapa persen dari APBN? Kita defisit 325 triliun APBN sekarang ini. Dan itu ditutup dengan utang lagi. Baru seminggu diangkat belum sampai udah ngutang. Jebret. Jadi kalau dia sakit perut karena Jokowi kampanye kartu pengangguran itu, kan viral kan? Pak Jokowi 10 triliun loh. Uangnya dari mana? Wis mikirin kau aja, saiki yang penting kampanye sih. Dia begitu juga. Kita jadi sakit perut juga. Gila, pajak lagi, ngutang lagi. Ngeri. Kalau dia ngutang, buat siapa utangnya? Ngutang, bikin surat utang buat siapa utangnya? Duitnya? Buat dia? Hah? Buat dia enggak? Enggak, buat negara, betul? Kan buat Indonesia. Sebagai Menteri Keuangan, ngutang dapat duit buat siapa? Buat dia? Enggak dong, buat Indonesia kan? Betul? Buat Indonesia kan? Betul nggak? Sekarang ini tetangga saya, aduh tolong dong cariin duit dong. Kenapa? Kepepet banget gue nih, aduh gue mesti bayar sekolah anak-anak, kontrakan gue ini. Lo perlu berapa sih? 10 juta aja deh. Yang penting bulan ini gue selamat deh. Ya kan? Aduh gue gak punya duit. Lo cariin dong tolong, lo kan hubungan lo luas. Aduh susah ini karena gini. Udah deh ntar gue kasih deh bagiannya. Ada gitu gak? Ada gak gitu? Itu dalam bahasa bisnis namanya apa? Fee. Tahu fee kan? Fee. Dapatlah 10 juta. Nih 10 juta nih. Ya dah, makasih ya nih 100 ribu buat lo deh ongkos buat cariin pinjaman sana sini. Dapat dong 100 ribu dong? Betul? Dari yang punya duit, duit gua nganggur nih. Ada nggak yang perlu duit gua? Kalau di bank cuma dapat berapa nih? Terus gimana? Lu cariin deh yang perlu uang gue. Ntar gua kasih dia lu dah bagiannya. Dapat nggak? Nih 10 juta. Berapa persen? Ya ini dia mau bayar 6% tuh setahun tuh. Wah lumayan, bagus. Ini gue kasih deh. Kasih lagi, kanan kiri saya dapat. Katakanlah nih kalau dari negara saya nggak dapat lah. Dari sini kan saya dapat. Sekarang hari Rabu pekan silam saya datang ngobrol sama mantan pejabat tinggi keuangan, dirjen. Saya nanya, Pak, ini kalau ngutang-ngutang gitu dapat fee nggak sih Pak? Ya dapat lah. Oh, yang bener Pak. Iya dapat lah. Berapa persen? Ya kamu hitung aja. Kalau 1% aja, ngeri nggak? Dari P. 5.000 triliun, bos 1% kira bos? 50 triliun. 50 triliun. Aku bilang, masa sih Pak banyak banget. Kok dia nggak kelihatan? Ada yang ngatur lah yang nyimpen duitnya siapa di mana. Yang ngomong di mantan dirjen pejabat Menteri Keuangan, Departemen Keuangan. Tahu betul lubang-lubangnya. Kamu suka ke mall kan? Suka ke mall itu kan suka ada anak muda tuh. Ayo Mbak, Mas, Tante, Om, Pak D.
Cuma kartu KTP doang kok, nanti kita urusin. Nawarin apa? Kartu kredit. Betul? Kita ditawarin kartu kredit, begitu kita kartu kredit setuju, dia dapat fee tuh, anak itu. Kita belum utang dapat fee itu dia tuh. Itu namanya fee. Makanya dia semangat ngutang. Makanya dia selalu promosi, kita prudent kok, masih dalam batas aman dan seterusnya sebagainya. Wah, ngeri, ngeri. Kayak begini. Padahal dari sisi kinerja dia jeblok, gagal, bolak-balik gagal. Yuk lanjut. Nah, tax ratio. Apa tax ratio, ada yang tahu? Ini pertanyaan bodoh sebetulnya, nanya ke orang. Ini hah? Iya, tax ratio pajak itu apa? Rasio antara apa dan apa? Saya tarbiyah loh, saya fakultas tarbiyah, jurusan pendidikan agama Islam. Sekolah saya. Nah, ngerti saya ekonomi. Ini karena ketularan dia tadi ngobrol di atas tuh sebentar, dapat ilmunya gitu. Ada berapa tadi? Kita belum ngobrol ya. Dapat ilmunya tax ratio. Jadi kita lihat Indonesia itu terbawah 11,5%, di bawah rata-rata anggota OECD yang 34,2, ya kan? Dahsyat, selisihnya gede banget. Bahkan di bawah negara-negara Latin Amerika dan Karibian. Itu negara-negara, mohon maaf, terbelakang. Negara-negara Amerika Latin, Meksiko, Argentina, Brasil, apalagi yang makin ke sana makin ke selatan lagi. Negara-negara Karibia itu negara-negara miskin terbelakang, itu pun masih lebih besar mereka pada kita. Coba, gimana tuh? Tax ratio. Tax ratio itu perolehan pajak, nisbahnya rasionya dengan PDB kita. Kecil. Seperti itu. Harusnya bisa lebih besar, potensinya lebih besar, banyak potensinya kalau kalau menteri kita sibuk dengan yang gelondongan, harusnya kerjaannya nggak ribet, dapetnya gelondongan. Daripada kerjaannya meritil, capeknya luar biasa, dimusuhin rakyat, disumpahin rakyat. Bisa bayangkan nggak, ada pengusaha Cina namanya Prayogo Pangestu mau bikin pabrik petrokimia, kira-kira 4 atau 5 triliun investasinya, dapat tax holiday berapa? Ada pengusaha, orang ini sudah punya pabrik petrokimia waktu zaman Pak Harto, namanya Chandra Asri. Pernah dengar? Di Cilegon. Karena dia mau bikin baru lagi petrokimia, saya belajar itu luar biasa tuh. Petrokimia itu dahsyat luar biasa. Wah, nilai tambahnya dahsyat. Dahsyat luar biasa. Dia mau bangun lagi dengan investasi 4 sampai 5 triliun, dapat tax holiday. Tahu tax holiday? Tax apa tax? Pajak. Holiday tahu? Jadi artinya apa? Libur bayar pajak. Pembebasan pajak selama 20 tahun. 20 tahun tax holiday. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah